Shalom teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah Agama Suku kelas Teologi B semester 4 Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dengan anggota kelompok, saya Indri Soleman dengan dua teman saya, Aprilia Lintong dan Rindi Yudas. Kami akan membahas mengenai materi teori-teori perubahan sosial dan ada 7 topik pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai Pareto dan keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial dikaitkan dengan nama Vilfredo Pareto, yang merupakan murid dari Leon Walras, yang adalah seorang ekonomi terkenal dari Lausanne. Pareto mengambil pandangan tentang keseimbangan yang diadopsi dari model mekanika klasik. Ia menunjukkan bahwa keseimbangan sosial mirip dengan keseimbangan yang dominan dalam bidang ekonomi. Pareto secara eksplisit menyatakan bahwa ekonomi murni tidak hanya mirip dengan mekanika, namun sebenarnya harus dikatakan bahwa ekonomi murni itu adalah sebuah jenis atau genre mekanika. Akan tetapi, ada sebuah perbedaan besar antara tradisi-tradisi ekonomi dengan sosiologi. Ekonomi, baik dalam aliran neoklasik maupun Keynesian, model-model yang ada di dalamnya selalu didasarkan atas beberapa perbandingan yang mendefinisikan sebuah keseimbangan. Dalam bidang sosiologi, hal ini lebih bersifat antinomi, sebab ada juga tempat model ketidakseimbangan sejati. Selanjutnya mengenai fungsionalisme dan 3 tipe perubahan. Fungsionalisme sebagai perspektif teoritis dalam sosiologi, yang menganggap bahwa sistem sosial memiliki kecenderungan alami untuk mempertahankan keseimbangan internalnya, dan para tokoh fungsionalisme seperti Talcott Parsons dan yang lainnya membedakan 3 tipe perubahan dalam konteks ini. Yang pertama, ada perubahan internal dalam keseimbangan, di mana sistem mencapai keadaan baru tanpa mengubah strukturnya sendiri. Ini terjadi melalui fungsi adaptasi dan integrasi yang memungkinkan sistem tetap berfungsi dengan baik. Kedua, ada evolusi sistem secara perlahan ketika perubahan tidak dapat direspon dengan cepat dan total, sehingga stabilitas normatif secara bertahap menghasilkan perubahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan ketiga, terjadi terbentuknya tatanan baru ketika kekuatan yang mendorong perubahan terlalu kuat, sehingga terjadi keterputusan dengan keseimbangan yang mengarah pada terbentuknya struktur baru. Kita masuk dalam topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu fungsi konflik. Di sini dijelaskan oleh Lewis Chaucer dengan membuka resistensi terhadap perubahan, bahwa konflik ikut memberi kontribusi dalam menghalangi sistem ini agar terbekap dalam rutinitas kebiasaan sesaat serta memungkinkan munculnya semangat kreativitas. Konflik dengan demikian menjadi bagian dari aturan sistematik dan menjadi elemen yang fungsional. Lewis Chaucer mempertahankan koherensi beberapa tesis fungsionalis, namun ia juga siap menghadapi kritik. Konflik tidak menghalangi penyebab kemunculan model keseimbangan. Keseimbangan selalu menang, baik dengan mengabadikan sistem atau mendukung munculnya struktur baru yang di dalamnya terdapat proses kembali ke peraturan. Bisa dikatakan bahwa tidak tersedianya ruang konflik dalam teori fungsionalis. Mungkin sama kelirunya dengan pernyataan bahwa hal semacam itu berarti mencegah terjadinya perubahan. Namun, kekuatan peraturan dan stabilitas keseimbangan memang sedemikian rupa, sehingga sejumlah konflik dan perubahan yang menjadi fenomena fungsional sesungguhnya tidak bisa lagi dianggap sebagai fenomena itu sendiri. Nah, topik pembahasan selanjutnya di sini yaitu evolusionisme dan perubahan progresif. Evolusionisme dalam salah satu bentuknya mengadopsi sebuah model biologis. Wakil utama di sini tentu saja adalah Herbert Spencer. Melalui analoginya dengan perkembangan seluruh makhluk hidup,
Masyarakat berevolusi menurut prinsip-prinsip pertumbuhan, diferensiasi, dan reintegrasi. Berkaitan dengan revolusi Prancis, Tocqueville menulis bahwa segala hal yang telah dilakukan oleh revolusi itu memang telah terjadi. Revolusi hanyalah sebuah cara yang keras dan cepat, yang dengan bantuan ini, orang mengadaptasi situasi politik ke situasi sosial, menerapkannya pada pemikiran dan hukum-hukumnya pada adat istiadat atau kebiasaan. Kita masuk pada materi konflik sebagai motor perubahan. Teori-teori ketidakseimbangan didasarkan pada 4 prinsip yang masing-masing mewakili antitesis pernyataan fungsionalis. Teori-teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, segenap masyarakat dipengaruhi oleh proses perubahan. Yang kedua, segenap masyarakat dengan segala aspek memunculkan tekanan atau konflik. Yang ketiga, terdapat sejumlah elemen yang pada dasarnya ikut memberi kontribusi kepada disintegrasi atau pada perubahan sistem. Yang keempat, semua masyarakat mendasarkan diri pada paksaan sebagian anggotanya terhadap sebagian anggotanya masyarakat yang lain. Dalam teori Marxis, revolusi merupakan konsekuensi dari polarisasi di tengah-tengah dua kelas yang saling antagonis, di tengah-tengah dua kepentingan dan dua kelompok yang membentuk berbagai asosiasi yang beragam. Sebaliknya, sebuah pluralitas konflik kelompok berimplikasi pada perubahan yang lebih progresif. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu interaksionisme dan efek-efek yang muncul. Menghadapi situasi seperti ini, interaksionisme ketika menjelaskan individualisme metodologis menganggap bahwa perubahan sosial kurang dihasilkan oleh efek mekanik, faktor-faktor yang dominan atau konflik-konflik yang mempunyai suatu struktur permainan yang berakhir dengan skor 0-0. Namun, justru banyak dihasilkan oleh efek-efek pengumpulan yang berasal dari kesaling tergantungan atau interaksi antar pelaku-pelakunya. Perubahan sosial merupakan hasil dari ketidakseimbangan mikrososial yang terjadi secara permanen dan menyebabkan terjadinya suatu proses reaksi secara global dan berantai. Ketidakseimbangan ini sama sekali tidak bersifat sementara. Interaksi ini diterjemahkan melalui penjumlahan ketidakseimbangan mikrososial yang permanen dan begitu masa yang kritis telah tercapai dan akan menghasilkan perubahan-perubahan makrososial. Materi yang selanjutnya yaitu sebuah model alternatif. Fungsionalisme dan evolusionisme memberi penekanan pada keseimbangan dan stabilitas, namun sulit bagi aliran itu untuk memikirkan tentang perubahan. Aliran agonistik dan interaksionisme menekankan pada ketidakseimbangan yang tidak henti-hentinya berlangsung di dalam masyarakat, namun sulit bagi mereka untuk menyadari hubungan sosial, yaitu kohesi dalam konteks keseluruhan. Mereka yang berasal dari golongan pertama berusaha mengeluarkan diri dari afori yang merupakan satu tujuan akhir setelah berlindung dalam berbagai eksogen yang begitu beragam. Sedangkan yang kedua membicarakan tentang pemaksaan untuk menjelaskan bahwa meskipun ada tekanan dan konflik, namun masyarakat tidak seterusnya terpecah secara keseluruhan. Hukum termodinamika jelas-jelas mengadopsi sudut pandang sebaliknya. Dalam sebuah sistem yang termodinamis, keseimbangan yang stabil berhubungan dengan ketidakteraturan maksimal bagi sistem itu, sedangkan ketidakseimbangan serta instabilitas berhubungan secara timbal balik dengan keteraturan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus Kristus memberkati.